Halo guys, kenalin, aku Ragil Indah. Di sini aku mau kasih tahu nih salah satu kuliner di Purwokerto, yaitu pecel lele Delalapan. Seperti pecel lele pada umumnya, Delalapan menyediakan ayam goreng, bebek goreng, lele goreng, tahu tempe, ada ati, ampela, dan sebagainya. Banyak banget loh menunya di Delalapan ini. Nah, ini dia bentuk warungnya. Alamatnya itu ada di Jalan Gerilya nomor 33 Karangpucung, Purwokerto Selatan, atau tepatnya di seberang Hotel Suryayuda Purwokerto. Nah, letaknya ini sangat strategis, guys. Jadi kalian juga bisa menemukannya. Tempatnya sangat luas, bersih, dan juga nyaman, sehingga bisa digunakan untuk acara keluarga, arisan, ulang tahun, acara kantor, makan bersama, dan acara lainnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk perhitungan keuangannya ya. Perhitungan kebutuhan investasi dihitung dari tanah dan bangunan, peralatan yang dimiliki Delalapan atau barang yang tidak habis pakai, serta juga modal kerja atau biaya operasional dari Delalapan itu sendiri. Lalu dengan total akhirnya, investasi sebesar Rp511.186.000 dan juga total piusutannya sebesar Rp9.694.400. Sebelum melakukan perhitungan biaya operasional, perlu mencantumkan asumsi sebagai perkiraan hasil selama 1 tahun. Nah, asumsi ini itu untuk memperkirakan berapa banyak bahan baku yang digunakan selama 1 tahun operasionalnya. Dari asumsi tersebut, maka bisa dihasilkan perhitungan ini yang terdiri dari biaya personal dan juga biaya bahan baku selama 1 tahun, seperti yang tercantum di atas ya. Jadi total biaya operasional per bulannya sebesar Rp38.559.500 dan juga total per tahunnya sebesar Rp462.714.000. Sebelum melakukan perhitungan laba rugi, perlu dicantumkan asumsi dari harga dan jumlah masing-masing produknya selama 1 tahun, seperti yang tercantum di atas. Dari asumsi tersebut digunakan untuk perhitungan penerimaan Delalapan selama 1 tahun, serta perhitungan laba ruginya di tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima. Ini adalah tabel untuk perhitungannya, di mana total penerimaan dan biaya operasional akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Tercantum juga total EBIT, pajak 10%, dan penerimaan setelah pajak tiap tahunnya dari pecel lele Delalapan. Untuk laba rugi berasal dari total penerimaan setelah pajak dikurangi dengan bunga per tahunnya. Namun, di sini tidak ada bunga, maka penerimaan setelah pajak dicantumkan sebagai total laba ruginya. Delalapan mendapat laba yang terus meningkat dari tahun pertama sampai tahun keempat, namun pada tahun kelima mengalami kerugian yang cukup besar. Dari angka-angka yang sudah tercantum tersebut, maka kita bisa menghitung profit tiap tahunnya. Nah, total profit dari Delalapan selama 5 tahun yaitu Rp1.220.143.244. Setelah itu diperoleh juga NPV sebesar Rp468.700.619, lalu IRR sebesar 42%, PI sebesar 2,5,
dan juga payback period selama 2 tahun 19 hari. Dalam pemetaan risiko, ada 4 risiko yang ditentukan. Yang pertama, hasil makanan gosong dengan tingkat frekuensinya rendah dan dampaknya kecil. Lalu yang kedua, pesanan salah dengan tingkat frekuensinya itu rendah dan dampaknya juga kecil. Lalu yang ketiga, ada kenaikan harga bahan baku dengan tingkat frekuensinya tinggi dan dampaknya itu besar. Lalu yang keempat, terdapat pesaing di sekitarnya dengan frekuensinya tinggi dan dampaknya juga besar. Jadi itu guys mengenai pecel lele lalapan.